Shalom, perkenalkan nama saya Anggreni RLBeba dengan NIM 2461111112 kelas C semester 1, Prodi PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah konsep dasar PPKN Sekolah Dasar. Berikut materi yang saya jelaskan tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu konsep warga negara. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetisi warga negara. Sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kompetensi warga negara. Dalam kompetensi warga negara ada beberapa macam, yaitu kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi. Yang kedua, membina ketertiban. Yang ketiga, membuat keputusan. Yang keempat, berkomunikasi. Yang kelima, menjalin kerjasama. Yang keenam, melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas merupakan warga negara yang mampu memperdayakan segala potensi yang dimilikinya, serta diaktualisasikan dalam kehidupan real. Setiap warga negara mempunyai potensi dasar mental yang dapat dikembangkan, yang menurut Nursyid Soemardja meliputi yang pertama minat, yang kedua dorongan ingin tahu, yang ketiga dorongan ingin membuktikan kenyataan, yang keempat dorongan ingin menyelidiki, yang kelima dorongan ingin menemukan sendiri. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang warga negara yang partisipatif. Partisipasi lazimnya dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara. Ada bentuk partisipasi menurut Gotja Raningrat, yaitu 1. Bentuk tenaga, 2. Bentuk pikiran, 3. Bentuk materi. Yang keenam, saya akan menjelaskan warga negara yang bertanggung jawab. Di sini pengertian tanggung jawab menurut para ahli ada dua, yaitu yang pertama Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak, kewajiban maupun kekuasaan. Yang kedua, Purba Caraka mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir atau bersumber pada penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan atau kewajibannya. Yang ketujuh, tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhannya diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hal ini masing-masing akan dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Contohnya, beribadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, saling membantu antar sesama. Yang ketiga, bersikap jujur kepada sesama dan diri sendiri. Yang keempat, menjaga keamanan. Yang kelima, jangan mencuri. Yang keenam, jangan menghakimi orang lain. Dan yang kedelapan, tentang tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Sebagai anggota masyarakat,
perwujudan tanggung jawab dapat dilaksanakan dalam bentuk dan sikap perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa kesetiaan kawan sosial di antara sesama anggota masyarakat. Dan yang keempat, menghindari sikap dan tidak diskriminatif dalam rangka menghindari terjadinya perpecahan di masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang ke-11 yaitu tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Tanggung jawab yang dimiliki manusia dalam melakukan hubungan dengan lingkungan alam tidaklah ringan. Manusia dituntut memiliki sikap dan perilaku antara lain. Yang pertama, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengeksploitasi lingkungan sesuai kebutuhan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dan bagian yang ke-10 saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara religius. Warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan negara. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pentingnya suatu toleransi. Toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip atau pendirian orang tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian sendiri. Secara umum, toleransi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya.